Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darin amin. Mari di kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina utawang akeh mubtada untai alladzina mubtada yabkhaluna kang bakhil. Sapa alladzina bima barang yaji bukan wajib apa ma alaing ing atase alladzina. Ada orang yang medit bakhil terhadap hal yang diwajibkan bagi mereka, misalkan zakat itu kan wajib ya. Wa ya'muruna lan perintah sapa alladzina annasi munsa bil bukhli kan bakhil bi klan. Selain itu juga ada orang yang kalau ada orang loman, ada orang mudah berbagi ya, tidak boleh ya. Ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah ya. Sekarang ya banyak, teman tambah banyak ya. Wa yaktumuna lan ngomentake sapa alladzina maing barang atau kang paring ing alladzina ing ma sapa Allah min fadli saking anugerah Allah minal ilmi saking ilmu wal mali lang bondo wa hum utai alladzina iku yautu wong Yahudi wa khabarum tada utai khabarum tada alladzina iku laum ikut maring alladzina faidun utai ancaman sadir kang banget. Karena ini ayat ini kan alladzina itu macam-macam, ada yang jadi khabar diperkirakan sebelumnya hum, ada yang jadi badal ya. Ini kalau kita mempelajari tafsir tahu begitu ya. Tapi kalau hanya mempelajari dari sudut terjemah ya mungkin tidak ada penjelasan begitu ya. Jadi karakter manusia ada yang bakhil. Ini kan terjadi pada zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat itu ya memang dari agama kan disuruh tidak bakhil. Kalau waktu zakat ya wajib dibayarkan. Kalau yang sunnah ya sedekah itu kalau ada kelebihan. Tapi ada orang Yahudi atau mungkin orang munafik, karena di Madinah itu kan beda dengan di Mekah ya. Kalau di Mekah itu hanya orang kafir ya, karena tidak mengenal Tuhan atau Tuhannya hanya ini ya, patung. Kalau di Madinah itu kan komunitasnya beda lagi, karena ada ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Makanya ada banyak orang yang masih Islam tapi sifatnya terpaksa, karena mungkin sudah tidak punya teman yang baik dan yang banyak, akibatnya terpaksa ikut. Tapi ya namanya ikutnya terpaksa ya lahiriah ikut tapi batinnya tidak suka ya. Makanya ya sering menjadi masalah. Tapi karena untuk orang munafik kan tidak boleh diperangi ya, makanya kan ya dibiarkan ya. Pada waktu perang Uhud kan juga begitu, orang munafik pulang karena perangnya tidak prospek. Karena yang diinginkan oleh orang munafik saatnya perang kan santai, kemudian menang dapat jaran gitu kan, tidak murni membela agama. Seperti perang di era milenial seperti sekarang rata-rata ya perang ya ingin mendapat kemenangan, yang orang pandai ingin jadi pemimpin, rata-rata kan begitu, jarang lillahi ta'ala kan. Watan lan nyawisaken ingsun lil kafir man kafir bidzalika ka itman wa bigailan kan dalik, ada apa yang sesak muyan kang nginake za'iana tegese duweni ngasorake. Karena ini orang-orang terutama orang Yahudi itu kan kaum lebih banyak, karena agamanya kan dulu Yahudi daripada Nasrani. Selain itu
Yang Nasrani kan dimulai dari Nabi Isa dan Nabi Isa tidak punya keturunannya, makanya dia banyak. Kalau di Yahudi kan sejak zaman Nabi Musa dan banyak keturunannya, maka umumnya lebih banyak. Dan di kitabnya itu kan banyak yang diubah sesuai versi mereka, diubah yang menguntungkan bagi mereka, atau mungkin diubah yang secara mustahil sulit dijalankan, maka diubah. Nah itu salah satunya yang tidak ditunjukkan itu karakter atau sifat Rasulullah. Padahal aslinya di kitabnya itu ada, itu Taurat, kitab Injil ada, tetapi ya karena orang yang tidak tahu ditunjukkan, ya ikut saja. Seperti di era sekarang, kadang-kadang orang mengaji ya, kajian, kalau si yang memberitahu itu modelnya seperti ini ya, apa namanya, hanya memaksa pengikutnya harus mengikuti apa yang ustadznya ketahui ya, kadang-kadang jadi masalah ya. Kecuali kalau memberikan yang sebenarnya ya. Kalian saya ketahui begini, mungkin ada yang lain begitu ya silakan ya. Kalau saya tidak cocok dengan yang lain, yang cocok ini, karena kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu yang kita pilih itu ya mudah-mudahan memang benar ya, atau mungkin oleh Allah Subhanahu semuanya benar ya, kita tidak tahu ya kan. Karena apa? Ya karena kita kalau sudah menuju di ilmu fikih syariat itu pasti ada khilaf, gak mungkin tidak ada khilaf ya. Namanya orang kan beda budaya, beda tempat, beda ya macam-macam yang menyebabkan hal itu berbeda, yaitu wajar ya. Yang tidak wajar itu menyalahkan yang lain. Biarkan, tidak usah disalahkan. Yes, pokoknya dia mengatakan yang saya ketahui ini, kalau saya ini haram, menurut yang tidak ya disilakan. Menurut saya ini musyrik, yang lain tidak ya silakan. Jangan, pokoknya itu begini musyrik. Dan satunya, gak apa-apa, jadi masalah kan. Jadi ya pokoknya ya berjalan tengah saja. Yang mengatakan musyrik Islam, yang mengatakan tidak ya silakan. Karena endingnya Allah Subhanahu wa taala yang penting ada patokan, ada ilmunya ya. Ilmunya itu kan dari Al-Quran, Al-Hadis. Kalau tidak ada dari orang yang tahu, yang mendownload atau yang istihad dari Quran dan Hadis itu. Kalau tidak tahu ya jangan jadi yang istihad ya. Kalau di era sekarang ini istihad itu kan rata-rata model ini apa? Organisasi, karena di organisasi itu orangnya banyak. Ini bidang apa, ini bidang apa, bidang apa dikumpulkan, disimpulkan ini ya, gitu kan. Kalau dulu karena mungkin beda dengan sekarang, maka istihad itu hanya mungkin oleh orang ya. Maka yang sekarang terkenal dengan madhab. Orang tidak bermadhab juga tidak masalah. Yang bermadhab ya tidak apa-apa ya, karena ya kan yang bermadhab kan mengatakan itu benar ya. Waladina wake atau aladina apa aladina koplan satu. Jadi aladina ini atau nang aladina ya muruna. Yung fikuna kang aweh infak sopo aladina. Yung fiku kang napa akan sopo awalung bonden aladina ri'ana sikro pamer nang menungso. Muriin nanti kese pro kang ria lahu maring nas. Wala yuminan ora iman sapa ladina bilang kau tahu wala bil yaumil akhiran iman nang din akhir kal munafik para munafik wali makan itu tadi ya termasuk apa namanya, termasuk golongannya orang yang bakhil, orang yang menyimpan ilmu. Padahal Rasulullah itu di kitab Taurat, kitab Injil itu ada sifat memang benar-benar jadi nabi, dikatakan tidak, atau mungkin yang lain dan sebagainya. Kemudian orang ini apa? Dia tetakoh, tapi dipamerkan kepada manusia. Lihat. Karena apa namanya? Tidak iman kepada Allah. Ini mungkin oleh orang munafik. Kalau orang munafik itu kan apa namanya ambigu ya. Secara lahiriah ya dia mukmin,
secara batinnya tidak suka. Beda dengan ini ahli kitab, ahli Mekah. Kalau Mekah itu ya benar-benar tidak iman. Ya memang amamer kalau dia punya harta ditunjukkan kepada yang lo saya bisa sedekah kamu tidak bisa kan begitu ya. Paman seta wong yuki jakonono. Apa selalu iku marim iku korinan konco soge pantegesi bolo ya malu kang amasan pian kan perintah setan kaulai kau mengkono aladina. Munafik nafasa moko iku ala temen bisa tegesi ala temen apa ning korina koncone. Jadi orang yang model begitu itu seperti hanya menjadikan setan sebagai teman. Nah, kita ini kan ya walaupun kita ini tidak pernah mengerti apa setan, tetapi kita harus bisa meraba sendiri kalau keinginan kita ini terhadap hal negatif itu kan melanggar agama, dalam arti apa yang diperintah tidak dijalankan dan apa yang dilarang malah dijalankan. Ya berarti kita ini bersekutu dengan setan. Dan sejelek-jelek sekutu, sejelek jadi teman, ya setan itu. Karena apa? Ya setan sudah berjanji ingin menyesatkan manusia. Tidak ada setan berjanji untuk tidak menyesatkan. Sejak awal sudah ingin menyesatkan manusia. Bahkan di zaman Nabi Adam kan sudah diketahui kalau dia menyesatkan Nabi Adam ya. Bahasa mau iku Allah temen bisa tegesi Allah temen apa koran kocan huwa utai setan. Mama utai bareng kuda, mama utai apa kuda bareng aling anas aladina. Lau amal lamanya sebab aladina bilang kalau kita walamil aladina akhir wa faklan nafakat aladina memang sebal ojak kohum kan paring rezeki ing aladina hikmah sopang mustra ayu doron tegese di dine melar alim atana fidalika iku alim acan aladina fidalika imanan fak wal istibaun ingkar wal istam ta istiham wa madza ikmang ya iku lingkar mangkal walau tela iku matariatan aila dorolo tegese ora ana bahaya iku maca findal iman fak wa ina da'un bahaya iku fi mendapa hum utai aladina kalimatna bakana nosop Gusti Allah bingka aliman kang den fa ujazim mongko malas sapa Allah ing aladina bima amin kang nglakon sapa aladin amah aladina tadi orang-orang munafik dan orang-orang kafir tadi kan bakhil ilmunya tidak ditunjukkan. Ini kalau orang Yahudi ya, kalau orang Mekah kan tidak tahu ya. Kemudian pamer dalam hal infak ya. Kemudian wa madza alaihim, apa sih dampaknya? Ya memang karena dia benci ya, dampaknya bahkan punya dampak positif. Tapi karena dia memang kalau mungkin sodako, nah ini orang lain akan jadi punya uang, itu kan ya kebenciannya itu ya. Kalau bagi dia tidak ada, wama ada alim lauman, apa dampaknya bagi dia? Kalau dia seandainya sama iman kepada Allah dan hari akhir dan menginfakkan semua sodako, semua hartanya tidak ada ya. Bahkan dia punya dampak positif. Bahkan kalau tidak dijalankan maka dia akan diancam oleh Allah di akhirat utamanya ya, walaupun di dunia mungkin tidak kentara atau mungkin tidak terasa ya. Inna Allah satu ngecek wilayah di maulah dolim. Coba akan ngecek miskola darotin ingtima sak semuda atau wazna darotin sak atom seberat atom sekecil barang yang terkecil maksudnya ya. Ai asgor namlat terkecil luwe cili semut pian yang kusokan yang to ngurang sapa Allah imskol min hasanatihi saking berapa paketiman aw yazida atau nambahi sapa Allah imskol bisa dalam Allah. Jadi Allah tidak akan
berdolim dalam arti dolim di sini kalau diartikan positif, orang itu kalau berbuat baik ya tidak akan dikurangi kebaikannya. Kalau orang itu kalau berbuat jelek ya tidak akan ditambahi kejelekan. Ya porsinya. Nah, kalau baiknya apa ya sesuai dengan aturannya. Jeleknya apa tidak ada. Karena orang ini biasanya tidak pernah berbuat baik sekali tetap ditambahi. Yang orang ini karena tidak pernah berbuat jelek sekali tambah enggak ya, sama ya. Sesuai porsi, sesuai yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Wa intaku lamun ana apa dirah amal. Sak semut budak amal apa amal yang terkecil tadi hasanatan. Bagus, mimun saya mukmin, tapi kalau birrofikan wakana tamatan. Ada yang baca wa intaku hasanatun. Yudhaifa mongko nikelawan sapa Allah ing hasanah ing ganjaran. Min asrin saking 10 laksar sang luwih akeh. Min sapi miatin sak 700. Wa bikratin yudhaifa baca bukan yudhaif atau yudhaifa. Kita tadi kan tadi wa yuti lan paring sapa Allah miladun saing ngersen Allah min indi saing ngersen Allah minamu saing tiklan. Ajron ing ganjaran adi mangka. Ya yukadiru orang kira-kira ya ajar sapa atau masjid. Tadi yang tidak tahu ya. Pokoknya kalau orang bahkan di sini disebutkan kalau orang berbuat kebaikan ya maka Allah akan membantu bahkan dilipat gandakan bahkan yang orang tersebut tidak tahu kalau kebaikan itu dilipat gandakan. Mudah-mudahan kajian hari ini kita senantiasa diberikan ilmu yang lebih banyak dan apabila kajian atau mungkin penjelasan ada yang kurang tepat, saya menerima masuk agar ke depan kajian semakin baik dan semakin benar. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fa rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.